isinya nanti ada tabel mahasiswa dan sebagai segala macamnya, nanti akan kita tampilkan di sini. Nah, di Laravel untuk koneksi ke database kita bisa melakukan setting koneksinya di file.env. Jadi kalau kita buka source code-nya Laravel, ada file.env di sini. Nah, ini kita klik, nah muncul seperti ini. Nah, di bagian ini kita akan melakukan setting koneksi terhadap database yang kita buat. Nah, terlebih dahulu kita siapkan dulu database-nya. Teman-teman kalau sudah menginstal XMPP, nah itu biasanya sudah langsung bundling ya. Jadi ada apa aja, ada MySQL, langsung bisa diakses di phpMyAdmin. Itu nanti bisa create database di sana. Nah, saya di sini saya menggunakan SQL Pro. Saya buat satu database dulu. Nama database-nya aplikasi web DB. Nah, ini kita add. Nah, ini udah jadi satu database. Kemudian kita tambahkan di sini. Jadi DB connection di sini default MySQL sudah benar. Karena hari ini kita menggunakan MySQL. Kemudian DB host-nya ini sudah benar juga, kita menggunakan localhost. Ini by default. Kemudian portnya juga sudah 3306. Ini portnya MySQL. Nah, DB database ini nama database yang kita buat. Kita pastekan di sini tadi, aplikasi web, aplikasi _web_db. Yang kita buat di sini. Aplikasi _web_db. Kemudian username database kita, kalau saya di sini menggunakan root, passwordnya saya biarkan kosong. Nanti teman-teman di rumah menyesuaikan ya, jadi tergantung settingan di laptop masing-masing. Kalau ada username-nya ya dituliskan username-nya, passwordnya juga dituliskan kalau ada passwordnya. Nah, kalau di sini saya kebetulan username-nya root, passwordnya saya kosongkan, nggak ada password. Oke, nah dengan kita melakukan setting di sini, itu berarti Laravel sudah terhubung dengan database yang kita buat. Nah, cara mengetesnya gimana? Kita harus membuat, sebelum kita bermain dengan database, kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Nah, sebenarnya bisa saja kita langsung membuat tabel secara manual di sini, gitu kan? Nggak ada masalah. Cuman di Laravel ada fitur yang namanya migration. Kita bisa lihat di sini di folder database. Nah, di sini ada folder migration. Nah, by default Laravel sudah ada 3 file migration di sini. Coba kita buka ya. Jadi yang pertama adalah create user table, create password reset, dan create failed job table. Ini default dari Laravel. Kalau kita buka di sini, create user table, ini merupakan file migration yang digunakan untuk meng-create atau membuat tabel users. Jadi migration itu sebuah tools untuk membuat tabel di database. Nah, fungsinya, keuntungannya apa kalau menggunakan migration? Keuntungannya ketika kita dalam masa development suatu aplikasi, ya, itu kan pasti banyak perubahan-perubahan tabel. Ya. Jadi kalau di fase development itu pasti, entah itu di tengah jalan, di tengah-tengah development, ternyata ada butuh tambah kolom ternyata, tambah field ternyata.
Nah, itu kita cukup membuat satu file migration baru untuk menambahkan field di tabel yang kita tentukan. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu merubah secara langsung tabel yang ada di database. Gitu kan. Keuntungannya apa? Keuntungannya kalau kita bekerja secara tim, itu nanti teman kita akan tahu ada perubahan tabel gitu kan ya. Tapi kalau perubahan itu cuma kita lakukan secara langsung di tabel di MySQL kita, di PHPMyAdmin misalkan, itu nanti teman kita nggak tahu, teman satu tim itu nggak tahu kalau ternyata ada penambahan field, karena kan posisi development kan tabelnya biasanya kan di lokal masing-masing ya. Nah, tapi dengan adanya migration, teman satu tim kita bisa tahu, oh ada penambahan kolom, oh ada penambahan tabel baru. Nanti teman-teman kita satu tim itu tinggal generate file migration yang baru, tinggal di running, nanti otomatis database teman kita juga up to date sama seperti yang ada di lokal kita. Gitu. Jadi keuntungan migration ini akan terasa sekali ketika kita bekerja secara tim. Gitu ya. Jadi semua perubahan tabel, penambahan kolom, apapun itu, perubahan tipe data, itu baiknya dilakukan melalui migration. Jadi tidak secara langsung di database. Nah, kalau kita lihat di sini, di migration create user ini kita lihat di sini ada dua metode up dan down gitu ya. Nah, metode up ini ketika kita merunning migration itu nanti ini akan dieksekusi. Nah, kode di sini adalah kode di mana dia meng-create tabel users. Kita bisa lihat di sini skema create users, tabel user ya, di sini. Dan ini nanti field-fieldnya. Isinya yaitu ID, kemudian name, tipe datanya string, email, tipe datanya string, email verified, add, ini tipe datanya timestamp, kemudian password, ini tipe datanya string, remember token, dan ada timestamp di sini. Nah, ini nanti ketika dijalankan, maka akan meng-create satu tabel user dengan tipe field dan tipe data yang kita tuliskan di sini. Nah, kita coba running dulu ya. Jadi tadi kita sudah membuat database aplikasi WebDB, ini masih kosong, belum ada tabelnya. Nah, sekarang kita coba running file migration default dari Laravel. Nah, cara runningnya seperti ini. Kita ketikkan PHP artisan migrate. Enter. Nah, dia akan muncul migrate table created successful. Nah, di sini migrating. Nah, ini kan tadi ya, ada 3 file. Create user table, create password reset, kemudian create failed jobs. Ini tandanya kita sudah berhasil melakukan migrasi. Nah, kemudian coba kita refresh di database-nya seperti ini. Nah, maka akan muncul tabel-tabel yang tadi kita buat. Ada tabel users. Kita lihat strukturnya. Nah, di sini sama seperti yang tadi, ada di file, ada ID, ada name, ada email, verified, add, password, remember token. Nah, timestamp ini otomatis dia mengenerate created add dan updated add. Kemudian juga ada password reset, ada failed jobs juga. Nah, tabel migrations ini untuk merecord file migration yang sudah kita running. Maka kalau sudah kita running, maka dia akan kesimpan di sini nama filenya. Ini nama file yang sama seperti yang ada di sini. Nah, dia tersimpan di tabel migrations. Nah,
Sekarang kita coba membuat migration baru. Nah, caranya kita ketikkan PHP artisan make migration. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan nama file migration yang kita inginkan. Misalkan create mahasiswa table. Kemudian spasi, strip 2 kali, create sama dengan nama tabelnya, nama tabel yang kita inginkan. Kita samakan dengan yang ada di nama filenya, mahasiswa. Seperti ini ya. Kita enter. Oke, ini tandanya kita sudah berhasil membuat file migration yang baru, yaitu create mahasiswa table. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, ini sudah ada file migration yang barusan kita buat, create mahasiswa table. Kita buka. Bentar, saya besarkan dulu. Ya. Jadi di sini sudah secara otomatis di-generate file migration untuk membuat tabel mahasiswa. Nah, tugas kita di sini tinggal mendefinisikan field-field yang dibutuhkan di tabel mahasiswa. Di sini by default sudah ada ID dan timestamp. Nah, kita bisa samakan aja seperti yang ada di tabel yang pelajaran kemarin. Ada nama, NIM, fakultas, dan jurusan. Table, ini nama berarti tipenya apa? String. Nama. Kemudian NIM juga kita kasih string, meskipun nanti NIM itu sebenarnya integer, angka, cuman kalau integer biasanya dibatasi maksimal karakternya yaitu 11 karakter. Nanti untuk mengantisipasi mungkin ada NIM yang lebih dari 11, jadi baiknya kita menggunakan string. Sama halnya dengan nomor HP misalkan. Itu biasanya lebih dari 11 digit. Nah, itu baiknya untuk nomor HP meskipun itu angka, tapi tetap kita pakai tipe datanya string. Nah, kemudian apalagi tadi? Fakultas, jurusan. Nah, untuk fakultas dan jurusan kita pakai relasi. Jadi di sini tidak langsung kita simpan dalam bentuk string nama fakultasnya, tapi kita tulis ID fakultasnya. Misalkan kita buat di sini integer. Nah, nama fieldnya ID fakultas misalkan. Kemudian sama dengan satunya juga ID jurusan. Ini ya. Nah, ini kita sudah membuat file migration untuk create tabel mahasiswa. Nah, sekarang kita coba untuk menjalankan file migration tadi. Caranya sama. PHP artisan migrate. Enter. Nah, otomatis dia akan mengeksekusi file yang belum kita jalankan. Jadi dia itu akan, ketika kita menjalankan PHP artisan migrate, dia akan ngecek dulu ke tabel migration ini, file mana yang belum dieksekusi. Tadi kan file yang 3 ini sudah dieksekusi nih, sudah disimpan di sini ya. Berarti nggak akan dieksekusi lagi. Dia cuman eksekusi file yang baru, yang terbaru yang kita buat, karena dia belum di sini. Maka kalau kita refresh, dia harusnya masuk tuh. Dia masuk sini, create mahasiswa table. Kalau kita refresh di sini tabelnya,
Nah, maka akan muncul tabel mahasiswa dengan struktur data atau field yang tadi kita buat. Ada nama, NIM, ID fakultas, tipenya integer, ID jurusan tipe integer, created at, updated at. Ini tipe datanya timestamp. Oke. Ada yang ditanyakan? Jadi ini kita sudah membuat tabel mahasiswa. Selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai apa itu query builder. Nah, tapi sebelumnya karena tadi kita di sini kita ada data ini ya, ID fakultas, ID jurusan, maka baiknya kita generate sekalian tabel fakultas dan jurusannya. Nah, kita bisa menggunakan yang tadi, katakan fakultas. Fakultas. Satu lagi jurusan. Ini nanti biar kita simulasi sekalian untuk input data, update dan delete. Jurusan. Nah, di sini muncul fakultas dan jurusan. Kita buat sederhana saja. Table string nama. Nama maksudnya nama fakultas ya. Kemudian untuk ini juga sama. Ini kita kasih string nama. Nama jurusan. Kemudian di sini kita running lagi PHP artisan migrate. Maka di sini berhasil kita jalankan untuk fakultas dan jurusan. Ini kita refresh, nah, akan muncul. Oke. Kembali ke halaman web yang sudah kita buat kemarin. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menginputkan data mahasiswa ke tabel mahasiswa. Nah, di Laravel itu ada yang namanya query builder. Jadi untuk kita bisa lihat di sini, segala sesuatu yang berurusan dengan query ke database itu kita bisa menggunakan query builder. Sini di dokumentasi Laravel sudah lengkap, teman-teman bisa baca masing-masing. Nah, cara penggunaannya seperti ini. Ini untuk, nah misalkan ya kita praktekkan ya. Misal kita isi fakultasnya dulu, kita isi manual dulu ya, tabelnya kita isi manual, katakan fakultas teknik, enter, jurusannya, sorry ini ada yang kurang ya, ini ada yang kurang, harusnya jurusan ini relasi ke fakultas, berarti ini harusnya ditambahkan satu kolom lagi, yaitu ID fakultas. Saya dilihat dulu. Nah, caranya kita bisa menggunakan migration.
kita bisa menggunakan PHP artisan. Sekalian kita praktek bagaimana caranya alter table. Jadi kalau tadi kan kita buat migration untuk create baru ya, untuk create tabel baru. Nah, ini bagaimana caranya kita bikin migration tapi untuk mengupdate tabel, mengalter sebuah tabel. Ini PHP artisan make migration. Nama filenya yang kita inginkan misalkan alter atau gini, add fakultas ID for jurusan table. Nah, bedanya adalah di sini. Jadi kalau tadi kita double strip create, di sini kalau kita ingin alter sebuah table, maka di sini table. Nah, table apa yang ingin kita update? Tadi kan fakultas ya, jurusan ya. Jurusan, kita ketikkan sini. Kita enter. Nah, tandanya sudah berhasil, kita lihat di sini, ya sudah di-generate. Nah, otomatis di sini muncul skema tabelnya jurusan. Maka yang perlu kita tambahkan apa? Misalkan tadi, table, kita tadi lupa membuat field ID fakultas, maka di sini kita kasih integer ID fakultas. Oke, jadi table integer ID fakultas. Kita menambahkan kolom namanya ID fakultas dengan tipe data integer. Coba kita jalankan. PHP artisan migrate. Oke, berjalan berhasil. Kita cek di sini, kita refresh, maka akan ditambahkan ID fakultas di sini. Ya, jadi sudah muncul di sini ID fakultas dengan tipe integer. Nah, kita coba buat 2 atau 3 itu ya, jurusan. Misalkan teknik informatika. Fakultasnya 1. Ini biarin dulu nggak apa-apa, tapi biasanya kita pakai 0 gini bisa. Coba ya. Oke. Lagi kita buat teknik elektro. Nah, oke. Sudah. Nah, kemudian di mahasiswanya kita isikan di sini, misalkan Juang, NIM-nya 1234. Harusnya di sini juga kita ada yang miss. Harusnya di sini kita nggak perlu ada ID fakultas, cukup ID jurusan aja. Karena apa? Jurusan sudah berelasi dengan fakultas. Ini nggak apa-apa, kita tulis saja di sini. ID jurusannya teknik informatika katanya 2 ya tadi ya. Kita buat lagi. Sultan. 1, 3. Oke. Nah, kita sudah selesai mengisi secara manual. Nanti kita akan belajar, setelah ini kita akan belajar bagaimana mengisi table menggunakan fitur seeding di Laravel. Tapi nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita membuat query
untuk memanggil data mahasiswa yang ada di database. Maka caranya, kemarin kita sudah membuat controller mahasiswa. Nah, controller mahasiswa ini kita mempunyai data mahasiswa berupa array seperti ini. Kemarin kita masih belum bermain dengan database, maka kita buat datanya manual menggunakan array. Kemudian kita munculkan di sini di tabel data mahasiswa. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita nggak pakai data manual lagi, tapi kita query langsung ke database. Caranya, ini kita komen dulu. Kemudian kita buat seperti ini. Nama variabelnya kita samakan array data dengan indeks data mahasiswa. Nah, kita buat query builder seperti ini. DB. Nah, di sini nama tabelnya. Tabel mahasiswa. Nah, kemudian kita pakai get seperti ini. Nah, cara mengetesnya biasanya kalau kita dalam di Laravel itu kita pakai kayak gini. Kita untuk mengecek datanya sudah benar-benar terambil apa belum. Kita bisa pakai dd seperti ini. Nah, ini kita jalankan, kita enter di sini. Oops. Sorry, ini servernya masih mati, belum kita running. PHP artisan serve. Oke. Nah, seperti ini. Nah, home, ya data. Syntax error. Lanjutnya tadi ya, ini tadi error itu soalnya saya lupa di sini harusnya ada tabelnya. Nah, di sini harusnya ada db table, nama tabelnya mahasiswa, kemudian get. Kita coba refresh ya. Nah, di sini muncul datanya. Nah, di sini kelihatan data yang ada di tabel mahasiswa, ada Juang, ada Sultan. Nah, dia muncul di sini. Juang, Sultan. Nah, jadi query get ini itu sama halnya dengan kita select bintang from mahasiswa gitu ya. Kalau query biasanya seperti ini. Select bintang from mahasiswa. Ini sama. Nah, kalau kita sudah berhasil menampilkan data, mendapatkan data seperti ini, nah tinggal kita proses, kita olah untuk ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, kemarin kita sudah, bentar ya, ini kita close dulu file-file migration-nya. Kemarin kita sudah membuat view resource.
view mahasiswa indeks. Kita sudah membuat view untuk menampilkan data mahasiswa menggunakan tabel. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya meletakkan data ini ke dalam tabel yang sudah kita buat. Tapi harusnya sudah sesuai karena di sini sudah kita proses sebelumnya menggunakan bleed, ya kan. Kemarin kita sudah for each di sini. Kemudian tipe datanya juga harusnya sama, array. Coba kita langsung aja kita komen dulu. Nah, jangan lupa data harus kita taruh sini. Ini adalah nama array-nya, array data. Ini data. Ya, data di sini kita punya dua indeks, ada indeks menu, ada indeks data mahasiswa. Nah, kemudian kita letakkan di sini ketika memanggil view, return view mahasiswa.index, maksudnya adalah view folder mahasiswa file index.bleed.php. Nah, ini caranya kita panggil mahasiswa.index. Nah, kemudian koma data. Data itu array data yang ingin kita tampilkan di view. Nah, kemudian di sini kita proses data mahasiswa. Data mahasiswa itu mana? Ini indeks array data yang ada di sini, data mahasiswa. Nah, kemudian kita for each, kita looping di sini, kita tampilkan nama, NIM, fakultas, dan jurusannya. Nah, ini nanti error, karena coba ya, kita running dulu aja, apa adanya. Kita jalankan, kita refresh, maka akan error. I cannot use object of type static class as array. Jadi, ini karena hasil dari get ini merupakan objek, bukan array. Maka, sedangkan di sini kita manggilnya menggunakan array mahasiswa, nah, indeks nama, itu kan ya. Ini kan array ya. Ini error karena tipe data yang kita arahkan ke view ini ternyata bukan tipe data berupa array, tapi berupa objek. Caranya adalah kita ganti menggunakan tipe data objek, menggunakan panah seperti ini. Nah, mahasiswa, panah, nama. Kita juga sama semua. Nah, refresh. Nah, error lagi, undefined property fakultas. Ini fakultas undefined, nggak ada. Karena apa? Nah, di sini memang nggak ada kolom fakultas, adanya ID fakultas, ID jurusan, gitu kan. Makanya kita coba tampilkan dulu apa adanya, kita kasih ID fakultas, ID jurusan. Kita refresh lagi. Nah, kita akan tampil di sini. Namanya Juang, NIM-nya sekian, fakultas ID-nya 1, jurusan ID-nya 2. Nah, sekarang gimana caranya kita di sini munculkan nama fakultasnya sama nama jurusannya. Kan enggak, itu ya nggak bagus ya. Kalau seperti ini kan kita nggak tahu ini fakultas apa, jurusan apa, karena ID-nya yang tampilkan. Nah, caranya kita bisa menggunakan join di sini, di query builder-nya. Nah, kita bisa tulisan seperti ini. Left join. Nah, join tabel apa? Dengan tabel fakultas. Yang di join, kalau join itu kan gini ya. Kalau nulisnya kan left join, nama tabel, kemudian apa yang dibuat persamaannya. Nah, kita di sini mahasiswa, fakultas.id, koma, mahasiswa dot apa ID fakultas. Kemudian kita left join lagi.
left join dengan tabel jurusan. Nah, apa perbandingannya, yaitu jurusan .id sama dengan mahasiswa .id jurusan. Nah, gini. Coba kita refresh. Unexpected left join. I'm sorry. Kita kasih gini. Nah, sorry. Nah, seperti ini. Kita enter aja. Nggak bingung. Nah, sudah nggak error, tapi kok tetap 1 dan 2, gitu kan? Maka kita cek dulu di sini. Datanya udah dapat belum sih? Cara ngeceknya kita pakai DD yang tadi. Kita cek. Biar kita tahu isi array-nya ini apa. Nah, ternyata kenapa di sini? Nah, di sini sudah muncul nama teknik informatika. Nah, tapi nama fakultasnya nggak muncul. Karena apa? Karena namanya tadi sama, nama field-nya. Nama. Nah, caranya supaya bisa tampil semua, di sini kita tambahin seperti ini. Kita kasih select. Nah, misalkan mahasiswa. Kita kasih bintang di sini. Kemudian fakultas nama nama fakultas, jurusan nama nama jurusan. Nah, seperti ini. Kita refresh lagi. Ini harusnya tampil. Nah, nama fakultasnya teknik, nama jurusannya teknik informatika. Ini juga sama. Nama fakultasnya teknik, nama jurusannya teknik elektro. Oke, ini data sudah ada. Kita hapus. Kita refresh. Nah, tapi di sini tetap 1 dan 2, tetap ID-nya karena kita belum merubah data yang ada di sini. Ini masih kita tampilkan ID fakultas dan ID jurusan. Harusnya kita ubah menjadi nama fakultas dan nama jurusan. Kita refresh. Nah, akan muncul di sini nama fakultasnya dan nama jurusannya. Jadi teman-teman sebelumnya harus sudah paham query terlebih dahulu ya. Jadi query yang manual itu seperti apa? Kalau teman-teman belum paham query SQL query, maka nanti teman-teman pasti akan bingung ini maksudnya apa gitu. Ini maksudnya apa? Jadi kalau query yang SQL query-nya kan seperti ini. Select, misalkan ya, select bintang from mahasiswa left join
fakultas misalkan on. Nah, kalau query manual ada ini, ada on, baru fakultas ID, fakultas.id, sorry, sama dengan mahasiswa .id fakultas. Dan seterusnya. Nah, kalau query manualnya seperti ini. Nah, teman-teman harus paham ini dulu, baru bisa implementasi sini. Ya. Harus paham dasarnya dulu. Maka saya asumsikan di sini teman-teman semuanya sudah pernah, paling tidak sudah pernah ya, persentuhan dengan SQL query seperti ini. Ya. Oke, terus ini bisa kita hapus saja, atau kita biarkan aja, nggak apa-apa. Jadi di sini kita sudah bisa menampilkan data yang ada di tabel mahasiswa. Kemudian, jadi kita tadi sudah belajar apa itu migration, kemudian apa itu query builder. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa langsung buka dokumentasi ya. Jadi dokumentasi Laravel sudah sangat lengkap sekali. Mungkin yang saya ajarkan malah justru nggak semuanya, karena memang yang penting saya basicnya aja dulu. Yang penting teman-teman bisa nge-get data, kemudian nanti bisa input data, bisa update data, kemudian bisa menghapus data. Ada itu dulu. Nanti ada pun yang lain-lain, nah teman-teman bisa belajar sendiri. Nah, ini banyak sekali, ada select distinct itu apa, itu nanti harus teman-teman bisa belajar sendiri. Join group segala macam, lengkap sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya yang akan saya ajarkan yaitu tentang seeding ya di Laravel. Kita bisa buka dokumentasinya. Jadi seeding ini digunakan ketika kita ingin menginputkan nilai default untuk suatu tabel. Jadi kadang ketika kita membuat aplikasi itu ada data yang memang default, jadi nggak perlu diinput, itu harus sudah ada ya kan, di database-nya. Misalkan data master, misalkan ya, master data. Seperti misalkan kita membuat aplikasi buat yang ada milih nama kecamatan, kota, provinsi segala macam, ya kan? Ada select box seperti itu. Nah, itu kan data master ya. Kita nggak mungkin input satu-satu data apa provinsi, data kota, ya kan? Itu by default harus sudah ada ketika aplikasi itu dijalankan, ketika aplikasi itu diinstal. Nah, maka kita menggunakan seeding ini untuk menginputkan data itu. Atau juga kita bisa gunakan seeding ini sebagai data sampel, jadi data untuk testing aplikasi misalkan. Jadi ketika aplikasi itu dijalankan sudah ada data testingnya. Nah, itu juga kita bisa menggunakan seeding ini atau seeder. Nah, caranya, nah, sudah ada di sini, kita tinggal panggil ya, kita copy paste aja. Cara membuat seeding seperti ini. Kita kembali ke terminal, kita paste aja di sini, nah namanya kita ganti. Jadi PHP artisan make titik 2 seeder, nah, nama seedernya apa? Misalkan kalau tadi di sini kan user seeder ya. Di sini saya mau buat katakan fakultas seeder, fakultas seeder. Ya. Misalnya seperti ini. Kita enter. Nah, seeder created successful. Tandanya kita sudah berhasil membuat file seeder fakultas seeder. Kita lihatnya di mana?
kita bisa melihatnya di dalam folder database Seeder. Nah, ini akan muncul di sini. Fakultas Seeder. Kita klik, kita buka. Nah, isinya seperti ini. Ini default file Seeder. Kemudian cara input datanya gimana? Kita coba lihat dokumentasi. Nah, seperti ini. Ini kalau input satu row data seperti ini. Kita bisa copy paste aja. Nah, kita ketikkan fakultas. Nama fakultas. Sorry. Nah, gini aja. Namanya apa? Misalkan di sini fakultas kedokteran. Karena tipenya string, maka kita cukup seperti ini aja. Kemudian untuk kalau di fakultas kan, nah, nama untuk ini created at, updated at ini kita di sini kita nggak usah inputkan, harusnya nanti otomatis dia akan terisi karena tipe datanya timestamp. Nah, ini kita tes dulu ya, ini untuk input data satu row. Nah, cara runningnya gimana? Caranya kita harus daftarkan dulu nama file seeding yang kita buat, fakultas Seeder ini, ke dalam database Seeder. Nah, harus kita daftarkan di sini. Kita coba lihat dokumentasinya. Nah, ini. Kita harus daftarkan seperti ini. This call. Nah, ini kita hapus dulu yang lain. Kita jalankan fakultas Seeder. Fakultas Seeder itu mana? Fakultas Seeder itu ini, nama file yang kita buat. Fakultas Seeder. Oops, sorry. Nah, kalau sudah kita daftarkan di sini, maka kita bisa jalankan Seeder yang kita punya. PHP artisan db seed. Terus ada tetapi Seeder db not found. Kita coba buka, kita lupa menaruh ini. Kita cek. Nah, di sini kita belum memanggil ini. Nah, ini harus kita harus kita ketikkan dengan Illuminate support visits DB. Ini harus kita panggil. Kalau enggak, ini enggak akan, ini undefined. DB ini kan, nah, ini harus kita definisikan di sini. Running lagi. Column not found. Users. Oops, sorry. Nah, ini harusnya kita ganti fakultas ya. Nah, fakultas, nama tabelnya. Nah, ini fieldnya, field nama, isinya kedokteran gitu ya. Kita coba lagi. Oke, berhasil.
Kita coba lihat di sini, kita refresh. Nah, kedokteran tambah di sini. Oh, ini berarti tetap harus diinputkan supaya ini terisi. Jadi nambah kedokteran gitu kan ya. Terus gimana kalau kita nambah 2 row sekaligus? Kalau ini katakan kita running lagi, dia akan tetap ke generate lagi, double. Gitu. Kita hapus aja ya, biar nggak duplikat. Nah, misalkan kita ingin menambahkan banyak row, maka kita tambahkan, kita jadikan array di dalam sini. Nah, ini. Misalkan perikanan, peternakan. Nah, ini akan jalan di sini. Kita hapus biar nggak sama ya, biar nggak ada duplikat. Nah, seperti itu. Jadi cara buat seeding di Laravel seperti itu tadi. Kita kan untuk jurusan juga sama, kita create dulu filenya, kemudian kita bikin seperti ini, jurusan, baru kita jalankan filenya. PHP Artisan DB Migrate. Jangan lupa didaftarkan dulu di sini. Ini harus kita daftarkan. Misalkan ada lagi. Nah, kita bikin lagi apa, gitu, jurusan misalkan. Nah, ini nama file, sama seperti yang nama filenya harus sama. Nama kelas ya harus sebenarnya, tapi biasanya kelas dan nama file ini disamakan aja biar rapih, biar nggak bingung. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Nah, ini sepertinya pertemuan sampai sore hari ini kita sudah cukup sampai seeding ini ya. Jadi tadi dari pertama tadi kita sudah belajar apa itu migration, cara membuat migration gimana. Kemudian alter table tadi menggunakan migration itu gimana, sudah kita praktekkan juga studi kasus. Kemudian tadi kita belajar apa itu query builder. Nah, teman-teman nanti bisa lebih explore lagi di rumah, silahkan dengan membaca dokumentasinya. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung mengenai query builder, nanti silahkan dicoba. Nanti adapun di grup silahkan tanya-tanya, ketika di rumah ada error, ada apa, silahkan tanya di grup Telegram, nggak apa-apa. Ada pertanyaan, silahkan. Tanya Pak, tanya Pak. Ya Mas, silahkan Mas. Seeding, berarti seeding itu kayak inputan tapi nggak pakai field gitu, tak Pak? Iya, input kami nggak pakai field. Biasanya kan kalau kita input kan harus bikin field nama dulu. Nah, kan jurus apa NIM-nya berapa nanti ngetik gitu. Nah, kita seeding ini biasanya kalau kita bikin aplikasi ya, pakai Laravel gitu, ketika nginstal di server itu kita jalankan juga langsung seedingnya, PHP Artisan DB seed gitu. Jadi default user, katakan default user admin, dan data-data default yang kita inginkan itu sudah otomatis ke generate gitu. Atau di development seperti ini kita butuh data test untuk testing misalkan. Nah, kita pakai seeding ini. Jadi nggak perlu setiap kali install DB-nya kosong input dulu satu-satu. Nah, nggak perlu seperti itu. Jadi tinggal kita definisikan di file seedernya ini, tinggal kita PHP Artisan DB seed, setiap kali install di berbagai macam laptop atau server otomatis tinggal running aja sekali komen tadi PHP Artisan DB seed. Otomatis semua file yang kita buat akan data-data yang kita buat akan terinput gitu. Jadi memudahkan kita. Adapun ini di seeding ini query builder juga sama. Ini query builder buat insert seperti ini juga bisa. Jadi
query builder buat insert itu ya seperti ini, nama tabel, insert, nah, kolomnya apa, misalkan karena tadi kan kolomnya cuma satu nama, misalkan kita tadi ada created add, ya kita tambahkan di sini, created add, gitu kan, updated add, nah, created add-nya apa, misalkan kita isi, biasanya pakai PHP seperti ini, date, YMD, nah, seperti ini, misalkan. Nah, seperti itu Mas Adam. Ada lagi pertanyaan? Siap, bisa diterima. Oke, siap. Oke ya, sama seperti itu ya. Jadi saya harap teman-teman di rumah dipraktekkan juga. Jadi kalau cuma mengikuti kelas-kelas gini, nah, kurang itulah. Kalau saya kurang bisa masuk. Jadi baiknya langsung praktek. Nanti kalau ada yang error-error, ada yang perlu tanyakan, silahkan ditanyakan di grup. Itu ya, cukup untuk kelas sore hari ini. Terima kasih partisipasi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.